Oke lur, balik lagi di channel kesayangan kita semua. Yang mana kali ini kita akan membahas mengenai fotografi, khususnya lensa. Jadi ini tadi 10-18 mm nya sudah datang. Yang kemarin itu kan 10-22 mm yang ini. Oke, ini sudah datang kemarin. Kemudian ini baru datang hari ini 10-18 mm nya. Kalau misalnya kalian lihat sendiri, secara sekilas ini hampir kayak lensa L series ya. Soalnya di sini ada ring warna merahnya, meskipun ini sebenarnya replace. Jadi bawaannya itu warnanya silver kayak lensa-lensa pada umumnya, cuman ini sama orangnya di replace warna merah, jadi biar kelihatan kayak lensa L series, meskipun ya bukan lensa golongan lensa sultan ya, soalnya ini lensa yang biasa banget sih. Ini biasa dipakai buat pemula-pemula, untuk ngevlog biasanya, kemudian untuk foto-foto landscape ataupun foto-foto wedding. 10-18 ini bisa dijadikan alternatif pengganti lensa wide. Ini 10-18 punyanya Canon. Ini aku dapat di range, kalau misalnya harga user itu kenanya di 2 jutaan. Kalau ke seller pasti di bawahnya lah. Jadi ini aku juga dapatnya dari seller sih. Iseng-iseng beli, soalnya juga buat kebutuhan video. Jadi rencananya nanti kedepannya aku bakal pakai lensa wide. Cuman nggak tahu nih antara 10-18 mm atau 10-22 mm. Nah ini sebelum aku tentuin kira-kira aku bakal pakai yang mana, kita review dulu ya, atau kita comparison, kita bandingkan antara 10-18 mm dengan 10-22 mm. Kira-kira lebih worth it atau lebih enakan yang mana sih kalau dipakai untuk sehari-hari. Oke, check it out. Oke, sekarang di depan kalian sudah ada dua lensa wide punya Canon. Jadi mereknya ini Canon, bukan Tamron atau bukan Sigma dan lain sebagainya. Jadi memang mereknya merek Canon. Jadi ini yang ngeluarin itu brand Canon. Oke, di sini ada 10-18 yang sebelah kanan, kemudian sebelah kiri ada 10-22. Ini 10-22. Jadi kalau bisa kita lihat di sini untuk ukuran bodinya sendiri itu lebih besaran yang 10-22. Ini ring merah ini kayaknya replace ya, jadi bukan bawaannya. Seingat saya bawaannya itu warnanya abu-abu kayak biasa kayak gini. Jadi modelnya abu-abu kayak gini. Ini kayaknya di replace sama orangnya sendiri, jadi biar kelihatan kayak lensa-lensa L series, jadi lebih cakep lah. Jadi kembali lagi ke lensa ini, jadi untuk ukuran 10-22 dia jauh lebih besar, kemudian agak sedikit menonjol di bagian depannya. Tapi kalau misalnya kita pegang memang lebih solidan yang 10-22, dan ini kebetulan sekali kita dapatnya lensa yang benar-benar memang masih mulus, karetnya masih kenceng juga. Kemudian kalau dari body sih nggak terlalu ngedah-ngedah banget, soalnya kalau misalnya kita zoom dia sudah agak sedikit pecah-pecah gini catnya, jadi nggak terlalu ngedah-ngedah banget, cuman ya masih tergolong like new lah. Oke, kita lihat kemudian untuk 10-22 nya sendiri, ini ukurannya 77 mm, bukaannya 4,5. Ini ya 77 mm, kemudian ininya bukaannya itu di 4,5. Kalau misalnya yang 10-18 itu bukaannya di 4,5 juga, cuman ukuran diameter lensanya itu 67 mm. Itu makanya kenapa untuk 10-22 dia diameternya jauh lebih besar. Ini perbandingannya, ini 10-22, ini 10-18. Oke, kemudian secara fisik kalau 10-22 dia punya di depan ini bagian zoom. Oke, jadi zoomnya di sini. Kemudian untuk pengatur fokusnya dia di belakangnya sini. Nih, berbeda dengan 10-18. Kalau 10-18 zoomnya di bagian bawah, di bagian belakang ya. Kemudian untuk pengatur fokusnya di bagian depan. Jadi kayak lensa-lensa pada umumnya, kayak lensa-lensa kit 1855 juga kan modelnya seperti ini. Jadi zoomnya di bagian sini, kemudian untuk pengatur fokusnya ada di depan. Kalau 10-22 dia kebalikannya ya. Jadi pengatur fokusnya di sebelah sini, kemudian untuk pengatur zoomnya di bagian depan. Ringnya sendiri kalau dilihat dari jauh kayak gold, warnanya gold. Tapi ini bukan stiker kok, bukan stiker. Kemudian kalau dilihat secara fisik juga lebih ganteng yang 10-22 sih ketimbang yang 10-18. Modelnya ya, kita ngomongin model. Oke, seperti ini. Kalau bagian belakangnya rata-rata sama lah. Kalau untuk Canon belakangnya kan ya universal ini. Jadi di bagian mounting kalau 10-22 dia permukaannya warnanya silver seperti ini, aluminium. Kalau yang 10-18 dia warnanya hitam. 10-18 warnanya hitam, yang ini 10-22 warnanya silver. Seperti ini ya teman-teman. Jadi secara fisik seperti ini, 10-22 yang sebelah kiri, kemudian yang kanan 10-18 mm. Kalau misalnya di tangan sih, kalau aku lebih suka yang 10-22. Selain memang hasilnya lebih wide, super wide karena 10-22,
Selain itu juga bodinya kelihatan ganteng lah. Jadi kalau misalnya kalian bawa jalan-jalan atau kalian lagi ngevlog di luar, mungkin pas Car Free Day atau mungkin lagi kongko-kongko dengan teman-teman, mungkin lebih asik sih pakai yang 1022 ini secara fisik seperti ini. Oke, untuk selanjutnya coba kita tes hasil gambar dari 1018 dan 1022 ya. Kita tes dua-duanya. Oke, jadi di sini aku bakal nyobain yang pertama itu 1018 dengan 650D ya. Jadi 650D ini adiknya 700D. Untuk spek mungkin sekilas saja, jadi hampir sama banget sih kayak 700D. Jadi sama banget kayak 700D, yang bikin beda itu cuma di lensa bawahnya. Kalau misalnya 700D itu sudah 1855 STM, kalau 650D ini masih pakai lensa IS2 1855 IS2. Oke, kita coba hasilnya. Kalau misalnya kita pakai 1018 di body 650D ya. Ngomong-ngomong 650D ini juga sudah full HD kok hasil videonya. Oke, jadi kayak gini hasil 1018mm dipadukan dengan 650D. Bisa kalian lihat di sini sisi sebelah kiri dan sebelah kanan ini termasuk lebar. Ini lebar banget, sudah lebih dari cukup. Jadi ukuran kamarku ini di 3 kali 2,5 meter. Dan bisa kita lihat di sini. Jadi kalau misalnya kalian memang pengen nge-vlog pakai lensa ini, kalian bisa dapat view yang kurang lebihnya ya seperti inilah. Termasuk lebar banget. Dan kalau misalnya dari depan jadi seperti ini, belum banget. Oke, ini tanpa tripod, mini juga, ini pakai tangan ya, tangan biasa. Jadi kalian bakal dapat view yang kayak gini. Bisa kalian lihat sendiri untuk kiri dan kanan termasuk lebar. Kemudian tangan kalian juga nggak terlalu jauh, megangnya ke belakang, jadi nggak perlu jauh banget sih. Kalau ini jauh banget. Nah, cukup segini aja sudah cukup dapat view yang seperti ini. Oke, jadi gini 1018mm dengan 650D. Oke, sekarang kita coba ganti ke 1022mm nya. Oke, sekarang kita coba ganti ke 1022mm. 1022mm. Ya. Nah, bisa kalian lihat sendiri. Kalau secara tampilan dia memang lebih gahar sih 1022mm ketimbang yang 1018, soalnya dia memang secara body dia lebih besar, kemudian di depan sini kayak maco banget sih, gila sini. Dan di sini dia juga punya pengaturnya, pengatur fokus. Oke, kita coba. Oke, jadi ini 1022mm, bisa kalian lihat sendiri dia jauh lebih lebar lagi, jadi lebih lebar. Oke, dia mencari fokus ya, soalnya tanganku gerak-gerak. Jadi bisa kalian lihat sendiri sebelah kiri, sebelah kanan dia wide banget. Ini aku berdiri di tempat yang sama tadi, kayak pas megang waktu nge-review 1018mm. Oke. Kemudian kalau dari depan, dia seperti ini teman-teman. Dia memang sedikit lebih lebar lagi ya. Bukan sedikit lebih lebar sih, memang lebar banget sih kalau 1022mm. Makanya kenapa biasanya YouTuber kalau misalnya memang dia punya ruangan yang kecil, disarankan pakai lensa yang 1022mm yang super wide. Tapi kalau misalnya memang kalian budgetnya minim atau pas-pasan, saranku sih pakai 1018 aja itu sudah cukup banget sih. Selain itu harganya juga termasuk terjangkau. Untuk saat ini 1018 itu di harga 2 jutaan, kalau 1022 itu di 2,5 sampai 3 juta tergantung kondisinya. Oke, jadi itu tadi perbandingan dari 1018mm dan 1022mm. Kalau menurut kalian nih, dari dua lensa ini kira-kira mana sih yang paling recommended untuk kita punya di awal-awal lah. Jadi untuk pemula, benar-benar pemula ya 1018mm dan 1022mm ini memang lensa-lensa untuk pemula, bukan termasuk golongan lensa-lensa sultan ya tentunya. Silahkan tinggalkan di kolom komentar, like kalau kalian suka, jangan lupa share dan bagikan ke teman-teman kalian kalau dirasa video ini bermanfaat. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya.